Tapi apa caranya saya buat supaya mereka tetap mendapatkan sesuatu, tetapi tidak perlu dengan cara-cara yang tidak baik. Saya jamin merit system terjalan. Bagi mereka yang punya program, punya proyek perubahan, dan itu bisa diimplementasikan untuk layanan publik, saya kasih kenaikan pangkat istimewa. Digitalisasi itu kan sebenarnya upaya untuk melakukan transparansi. Betul. Karena paling penting poinnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan, beliau dengan adanya war room bisa memonitor, mengontrol semua operasional yang dilakukan oleh kementerian, gitu. Saya jamin nanti semua akan transparan dan semua bisa terkoneksi dengan seluruh kementerian. Jadi kami siapkan line khusus. Jadi sekarang sudah ada 19 kementerian dan lembaga yang sudah terkonek nih dengan sistem AHU, dan termasuk dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, semua sudah dari aparat penegak hukum. Tapi di luar itu, katakanlah seperti contoh namanya terkait dengan banyaknya kejadian kasus yang terkait dengan pemilik manfaat atau beneficiary ownership. Sekarang Pak Ketua, saya sampaikan hari ini ada 1 juta badan usaha yang kami blokir karena BO-nya nggak terdaftar. Jadi saya tadi ketemu teman-teman dari KEIN, Kamar Dagang, anak-anak muda nih yang Kamar Industri, saya sampaikan. Semua ini menjadi kewajiban kita agar BO itu didaftarkan. Karena dulu BO itu bisa didaftarkan oleh korporat. Jadi banyak nama-nama orang asal diambil, dicopot. Sekarang nggak bisa, semua harus lewat notaris. Begitu pula halnya dengan layanan-layanan yang lain di administrasi hukum dan umum. Tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, menyangkut soal perjanjian MLA, kemudian ekstradisi juga. Nanti itu semua kita akan lakukan. Mudah-mudahan nanti surat menyuratnya, saya berharap suatu saat nih Pak. Kenapa itu mudah bagi saya? Karena Presiden tidak pernah bebani apa-apa kepada menteri. Itu yang perlu dia. Yang kedua, saya lebih mudah melakukan itu sekarang karena partai juga tidak pernah membebani apa-apa untuk tugas-tugas ini. Jadi itu kesempatan bagi saya untuk hari ini. Makanya kalau saya bilang, mungkin sekarang Menteri Hukum, menteri yang paling kurang kerjanya sekarang. Karena semua kewenangan saya distribusi habis, tapi tidak sekedar mendistribusi, tapi membuat sistem yang bisa dikontrol. Tadi saya bilang, keberhasilan pencegahan korupsi itu tadi saya sudah sebut tadi, digitalisasi. Yang kedua adalah karena kalau digitalisasi, kemudian orang kan banyak yang sudah merasa nyaman Pak Ketua. Mohon maaf ya. Pasti ada yang kehilangan. Iya dong. Biasa dapat pungli misalnya ada yang kehilangan. Tapi apa caranya saya buat supaya mereka tetap mendapatkan sesuatu, tetapi tidak perlu dengan cara-cara yang tidak baik. Saya jamin merit system terjalan. Bagi mereka yang punya program, punya proyek perubahan, dan itu bisa diimplementasikan untuk layanan publik, saya kasih kenaikan pangkat istimewa. Dan itu tidak hanya berlaku buat sekali, siapapun dia berkali-kali pun dalam setahun saya berikan kenaikan pangkat istimewa 2 kali. Jadi sekarang Kementerian Hukum, teman-teman itu saya bilang, saya tidak bisa kasih kalian duit, saya tidak punya duit. Tetapi kalau kalian berprestasi, kalian semua mengejar. Saya berharap semua pegawai Kementerian Hukum itu bisa naik pangkat sampai bisa menjadi 4E semuanya kalau memungkinkan. Kalau dulu ada cerita-cerita kalau mau naik pangkat tuh ada terima kasihnya lewat pintu belakang lainnya, itu nggak terjadi lagi. Silahkan cek di Kementerian Hukum, saya pasti jamin itu tidak akan terjadi. Karena saya beritahu, zero tolerance terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah karena itu teman-teman hampir semua sekarang saya bilang tidak perlu dekat dengan seorang menteri, nggak perlu. Pokoknya kalian memperlihatkan kalian punya kinerja, pasti saya pakai. Yang tidak, pasti tidak. Karena itu saya berharap nanti ini bisa menjadi bagian. Jadi 2 hal, digitalisasi, merit system. Semua negara-negara maju, termasuk di negara tetangga kita, katakan bicara Singapura. Kenapa mereka berhasil? Merit system. Begitu itu kita berlakukan, harapannya ke depan, integritas akan muncul. Saya tidak bilang saya tiba-tiba sekarang menjadi orang seperti ini, kemudian saya manusia yang paling bersih. Enggak, bukan. Di masa lalu saya juga banyak, berkali-kali pun dengan teman-teman di KPK saya bilang,
masalahnya ada sebuah sistem yang harus kita rubah. Iya. Dan sekarang momentumnya bagus. Karena Bapak Presiden pingin ini bersih. Dan itulah yang saya selalu katakan. Nanti mudah-mudahan nanti saya minta bantuan kepada Pak Ketua dan seluruh untuk memonitor terkait dengan seluruh kerja-kerja di Kementerian Hukum. Karena satu hal yang pasti bahwa tadi saya katakan bahwa dua hal tadi ada trisula, tetapi jangan lupa bahwa ada hal yang harus menjadi instrumen pendukung ya. Yaitu Pak? Yakni menyangkut soal regulasi. Saya katakan instrumen pendukung karena sesungguhnya sekarang ini regulasi kita sebenarnya sudah sangat bagus. Implementasinya yang kadangkala sulit karena menyangkut soal komitmen. Bahwa ada perbaikan yang harus kita lakukan, iya. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita mau membenahi dua hal ini, itu pasti menciptakan integritas dan akuntabilitas itu terjamin. Integritas dan akuntabilitas tadi minimal tadi mungkin suatu saat saya harapannya sih Pak nggak kenal lagi namanya istilah pungli Pak. Karena bener Pak Menteri bilang kan orang dulu ngurus izin usaha dan lain-lain itu Pak kita mungkin nunggu nggak tahu nih kapan selesainya dan lain-lain. Sekarang Pak Menteri bilang Pak Menteri bahkan bisa by name Bapak bisa cek itu udah sampai mana pengurusannya karena untuk bisa melihat bagaimana kinerja dari jajaran di Kementerian Hukum. Pak ini salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Kementerian Hukum gitu. Nah mungkin KPK bisa menggunakan apa sistem yang tengah dibangun oleh Menteri Hukum sekarang itu untuk mencegah korupsi itu seperti apa kira-kira Pak? Mungkin Bapak bisa mengkonkretisasi itu. Ya kembali kepada soal transparansi dan akuntabilitas. Itu kuncinya ya. Sebetulnya kuncinya di situ aja. Nah dengan transparansi salah satunya beliau melakukan digitalisasi. Digitalisasi ada kemudahan-kemudahan bagi pemohon, bagi masyarakat yang minta atau melakukan proses perizinan segala sesuatu bisa akses. Dan nggak ada lagi biaya-biaya tambahan sih biasanya gitu. Ya. Bahkan kalau perlu bisa diberikan sebuah koneksi lah gitu. Kalau ada misalkan pegawai yang menyalahgunakan kewenangan, kemudian memperlambat gitu. Karena kuncinya kan sebenarnya dalam soal perizinan itu pelayanan itu seringkali yang dilakukan adalah memperlambat. Gitu. Sebenarnya semua perizinan itu dokumen yang harusnya menjadi persyaratan sebenarnya sudah ada semua, cuma seringkali kemudian karena tidak ada interaksi akhirnya diperlambat dengan berbagai macam alasan. Bahkan bukan hanya diperlambat, ditunda gitu, di-cancel. Nah, tadi Bapak bilang sampai bisa cek satu-satu. Iya, tapi dengan beliau punya war room, beliau bisa melihat ibarat kata ini proses bisnis prosesnya ya. Itu bisa berjalan dengan baik, berarti nggak ada masalah gitu. Kemudian durasi waktunya makin cepat mungkin akan mendapatkan IQ-nya makin bagus gitu ya. Kemudian kalau lambat bisa dilihat ini keterlambatannya karena apa gitu. Pak tadi Pak Menteri bahkan nyebut soal beneficiary ownership ya. Ini kan juga salah satu perusahaan-perusahaan cangkang banyak lah kita bahas kalau soal korupsi itu layering untuk mengaburkan asal uang itu banyak sekali. Ternyata kuncinya juga dari Bapak bilang tadi berapa Pak? 1 juta perusahaan. Banyak sekali. Karena baru 52% yang sudah melaporkan BO-nya. Jadi masih ada 1 juta yang belum melapor. Itulah yang kami blokir sekarang. Nah Pak itu kan kebayang Pak 1 juta perusahaan yang nggak lapor BO-nya dia itu dinonaktifkan artinya mereka yang berniat jahat untuk bisa belum tentu. Ya, tapi setidak-tidaknya kalau mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa mempertanggungjawabkan asal uang yang digunakan di situ kan nggak masalah ya Pak. Tapi kan tindakan itu dilakukan. Nah mungkin data ini bisa ya Pak ya sudah bisa bergabung. KPK pasti bisa akses. Ini kan nanti interaksinya. Sudah terbuka oleh. Ya, interaksinya kan dengan LHKPN salah satunya. Ya, dalam laporan LHKPN itu, laporan harta kekayaan, nanti akan bisa misalkan dibutuhkan. Ini seseorang kok ya sesuatu yang datanya mungkin nggak pas lah gitu ya. Nah ternyata dia sebenarnya terhubung di data AHU, gitu. KPK minta datanya, maka kemudian bisa di. Ya itu bagian daripada interaksi MOU yang merupakan klausul yang ada dalam MOU. Gitu. Itu jadi ada kerjasama pertukaran data, data informasi. Bisa mendukung kerja-kerja dari KPK untuk memberantas maupun untuk penindakan ya Pak ya. Ya tapi harapannya sih dengan beliau sampaikan 1 juta lebih, kemudian diblok tidak bisa lagi beraktivitas, ya setidaknya ada perubahan ya. Ini kan sebenarnya perubahan cara berpikir saja bahwa yang dulunya mungkin mereka nggak mau menonjolkan. Mudah-mudahan niatnya memang karena tidak mau menonjol.
bukan karena sesuatu yang sifatnya ingin. Yang tadi saya bilang bisa jadi mengaburkan asal uang kan. Gitu. Tapi karena kalau kita bicara mengenai hukum kan patut diduga dulu Pak ya. Tapi setidaknya tadi sudah tegas dilakukan ke 1 juta, banyak sekali ya Pak ya. Sangat banyak. 1 juta ya. 1 juta yang di nonaktif.